Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua kan. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, serta guru-guru kita. Kita doakan semoga diberikan kesehatan. Dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, sekarang kita masuk materi PKN bab 2 kelas 8 semester 2. Sekarang sudah memasuki semester 2, berarti sebentar lagi kalian akan naik kelas. Jadi saya harapkan perubahan sikap, perilaku dan lain sebagainya di semester 7 maupun di kelas 7 untuk dirubah, karena kalian sudah nanti mau naik ke kelas 9. Materi kita hari ini adalah semangat kebangkitan nasional. Silakan dibuka LKS-nya. Ada tulisan semangat kebangkitan nasional. Apa sih semangat? Semangat itu di sini kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme atau semangat rasa cinta terhadap tanah air yang awalnya istilahnya kalau kita misalnya ngecas HP, kalau ngecas HP dayanya cuma 90%, dan ketika dicas langsung jadi 100%. Nah, itu bertambah. Jadi semangatnya bertambah mengenai nasionalisme atau cinta tanah air. Kebangkitan nasional merupakan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta kesadaran sebagai bangsa untuk memajukan diri melalui pergerakan organisasi. Jadi semangat kebangkitan nasional adalah semangat bangkit dari yang namanya penjajahan, yang awalnya kita semua ditindas, kita menerima, tapi lama-kelamaan kita memberontak, kita tidak mau bangsa Indonesia ini terus ditindak, sehingga kita mengobarkan semangat untuk melawan yang namanya penjajahan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan. Saat itu, silakan juga dibuka LKS-nya. Ayo kita baca bersama-sama. Saat itu bangsa Indonesia banyak mengalami penindasan, kekejaman, diskriminasi dan dirampas haknya. Sampai akhirnya pada tahun 1908 bersamaan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, kesadaran rakyat di Nusantara untuk bangkit dan bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan mulai tumbuh. Namun tentu mengalami banyak yang namanya rintangan. Jadi di sini kita dijajah oleh berbagai negara. Di sini kita ditindas, dirampas haknya dan lain sebagainya, sehingga bersamaan dengan bangkitnya atau lahirnya organisasi Budi Utomo, kita menumbuhkan semangat juang dalam melawan penjajahan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masa VOC. Belanda merupakan bangsa atau negara yang paling lama
menjajah Indonesia. Jadi Belanda adalah negara yang paling lama dalam menjajah Indonesia. Tujuan mereka awalnya baik. Mereka itu awalnya mau berdagang. Mereka mau berdagang ke Indonesia, sehingga mereka mendirikan organisasi atau kongsi perdagangan yang bernama VOC pada 20 Maret 1602. Singkatan dari VOC sendiri, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Jadi awalnya didirikan VOC itu sebagai kongsi perdagangan dari Belanda. Agar apa? Menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. Seiring berjalannya waktu, VOC ternyata berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat Nusantara. Sejak VOC berdiri, banyak terjadi kekerasan terhadap rakyat Indonesia yang ada di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Apa itu yang dikatakan dengan politik adu domba? Siapa yang diadu domba? Rakyat Indonesia itu sendiri. Yaitu yang diadu adalah antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Bayangkan, dua kerajaan yang awalnya akur, kemudian diadu oleh Belanda, diadu domba, sehingga mereka bermusuhan, berpecah belah. Maka apa yang akan terjadi? Makin melemahkan kondisi bangsa Indonesia. Misalnya kita punya teman, 3 teman. Kalau kita punya teman kan, ketika kita kesusahan, misalnya kita mau ngangkat barang kan, kalau ada temannya, pekerjaan akan ringan. Tapi ketika kita diadu oleh orang lain, kita diadu sama teman kita, dan kita melaksanakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga teman kita, maka apa yang akan terjadi? Pekerjaan akan terasa berat. Nah, itu yang terjadi untuk melemahkan posisi Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena niat mereka yang awalnya ingin berdagang, mereka berbalik untuk menguasai Indonesia. Setelah ratusan tahun menjajah Nusantara, akhirnya pada tahun 1799, pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Adapun sebab dibubarkan atau jatuhnya VOC antara lain karena korupsi yang merajalela di kalangan pegawainya. Jadi di sana ternyata mereka juga saling korupsi sendiri, sehingga mereka dibubarkan. Selain itu, banyak pegawai yang tidak cakap atau tidak pandai. Hal ini menyebabkan pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan sebagai mestinya. Sebab lain, VOC banyak menanggung hutang. Hutang tersebut akibat peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris dalam memperebutkan kekuasaan di bidang perdagangan. Selain itu, terjadi kemerosotan moral di kalangan para pegawai akibat sistem keuangan yang dinilai kurang transparan. Keserakahan VOC membuat penguasa lokal tidak bersungguh-sungguh membantu VOC dalam berdagang. Akibatnya, rempah-rempah yang diperoleh VOC
tidak seperti yang diharapkan. Jadi permasalahan yang menyebabkan Indonesia, permasalahan yang menyebabkan VOC bubar, salah satunya mereka itu korupsi. Terus di antara mereka karyawannya juga kurang cakap atau kurang pandai. Dan juga permasalahan lain, mereka itu mempunyai banyak utang. Nah, utang itu digunakan untuk melawan Inggris serta bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah VOC bubar, Nusantara diserahkan kepada pemerintahan Belanda atau Republik Batav. Pengawal VOC menjadi pengawal pemerintahan Belanda. Hutang VOC juga menjadi tanggungan negara Belanda. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Januari 1800, Indonesia dijajah langsung oleh negara Belanda. Sejak saat itu, Indonesia disebut dengan Hindia Belanda. Jadi yang awalnya yang menjajah itu orang-orang Belanda, kemudian VOC sendiri menyerahkan kepada pemerintah Belanda. Apa yang akan terjadi? Yang merampas atau menjajah Indonesia adalah Belandanya sendiri, langsung orang-orang Belandanya atau negara Belandanya. Yang awalnya cuma beberapa orang Belanda atau orang Belanda yang ada di Indonesia, tapi kemudian diserahkan kepada pemerintahannya, sehingga yang melakukan penjajahan adalah pemerintahan Belanda langsung. Bayangkan, sejak saat itulah berlangsung yang namanya masa kolonialisme atau masa penjajahan yang dilaksanakan oleh Belanda. Ternyata nasibnya juga tidak lebih baik dibandingkan masa VOC, atau istilahnya lebih parah. Penjajahan Belanda lebih parah. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf karena juga saya kondisi kurang sehat, tenggorokan ini serak, masih sakit juga, tapi alhamdulillah mendingan ketimbang kemarin. Ya, mohon doanya juga. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Ingat pesan saya, ini udah kelas 8, semester akhir pula, mau kenaikan kelas. Kalau kalian tidak mau berubah, maka nanti kalian akan menanggung sendiri. Bukan saya yang nanggung, tapi kalian. Bisa saja kalian nanti tidak naik kelas. Sekali lagi, jangan lupa belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.